Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leversen Ferry dengan NIM 2305 1204 317 dari Teknik Informatika kelas I angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Tiap blok memori terdiri dari jumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Memori komputer berada di dalam Central Process Unit atau CPU. Memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Cara kerja memori komputer. Yang pertama, memori menyimpan data dalam bentuk angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecah informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Yang kedua, setiap memori memiliki lokasi dan alamat yang berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Yang terakhir, ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output system atau BIOS dari read-only memory dan read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Selanjutnya, fungsi memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori komputer yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai menyimpan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan change. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Dan yang keenam, menyimpan data multimedia. Fitur memori komputer. Yang pertama, lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam internal atau di luar, atau eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama, karena tertanam dalam komputer memori. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat. Yang kedua, kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dalam memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer.
Yang ketiga, unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word. Sementara pada eksternal memori transfer data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Yang keempat, sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori. Sebut saja volatil dan non-volatil memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah ROM. Yang kelima, metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama, Associative Access Method. Merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Yang kedua, Direct Memory Address. Merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Yang ketiga, Random Access Method. Merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Yang terakhir, Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Dan yang terakhir, kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, transfer rate. Merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Yang kedua, memory cycle time. Total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Yang ketiga, access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Selanjutnya, jenis-jenis memori komputer. Jenis memori komputer terdiri dari 4. Yang pertama, memori primer. Yang kedua, memori sekunder. Yang ketiga, memori change. Dan yang keempat, memori register. Kita akan membahas mulai dari yang pertama, yaitu memori primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, change, dan auxiliary. Contoh memori primer diantaranya yakni 1. RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses oleh CPU secara cepat. RAM tersendiri tergolong sebagai memori volatil, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Yang kedua, ROM. Sama halnya dengan RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun ROM memiliki sifat non-volatil, sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca, alias tidak dapat dimodifikasi. Selanjutnya, jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya.
Yang kedua, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan tinggi dibandingkan jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100 sampai 133 MHz. Yang ketiga, RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps. Dan pada tahun 1998 menjadi 1,6 Gbps. Yang keempat, SRAM, Static Random Access Memory. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerjanya bisa lebih cepat. Yang kelima, EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis RAM lainnya. Yang keenam, FPM DRAM, First Patch Mode DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk change L2 mendekati 176 MB per detik. Yang ketujuh, Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Yang kedelapan, VGRAM, Video Graphic Random Access Memory. VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan pixel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Yang ke-9 ada DDR SDRAM, Double Dead Red SDRAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. Tak heran, RAM ini digunakan berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satu waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Dan yang terakhir, SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR-RAM, sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Selanjutnya adalah jenis-jenis ROM. Yang pertama itu ada Max ROM. Max ROM tidak dapat di-upgrade maupun ditulis ulang, atau non-flashable. Data yang ada di dalamnya merupakan data yang dimasukkan secara langsung melalui Max ketika perakitan chip. Dari segi harga, ROM ini jauh lebih ekonomis daripada jenis lainnya, terutama jika diproduksi dalam jumlah banyak. Meski begitu, ROM jenis ini sudah jarang digunakan karena dinilai kurang fleksibel. Yang kedua, Programmable Read-Only Memory atau PROM. Merupakan jenis yang datanya hanya bisa diisi atau diprogram satu kali saja. Setiap bit pada PROM disetting secara terkunci oleh antivirus atau sekring. Chip memori ini biasanya dijual dalam kondisi kosong, sehingga memungkinkan pengguna memasukkan programnya sendiri. Perlu diketahui bahwa program ini tidak dapat dihapus. PROM akan menyimpan program tersebut selamanya. Yang ketiga, Erasable Programmable ROM. Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM adalah jenis chip memori yang isi programnya bisa dihapus dan diprogram ulang. Berdasarkan pengisiannya, EEPROM dibagi menjadi 2 jenis, yaitu EEPROM elektrik dan EEPROM ultraviolet. Sesuai namanya,
untuk menghapus dan menulis ulang EEPROM elektrik menggunakan listrik, sedangkan pada EEPROM ultraviolet memerlukan sinar UV. Dan yang terakhir, Electrically Erasable Programmable ROM. Electrically Erasable Programmable ROM atau EEPROM merupakan jenis yang isi programnya dapat dihapus secara elektris. Contoh paling umum dari EEPROM adalah flash memory. ROM jenis ini dapat ditemui di berbagai perangkat yang menggunakan chip BIOS, misalnya konsol game dan digital kamera. Lalu masuk yang kedua, itu memori sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal sebagai sebutan memori eksternal, karena tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Jenis-jenis memori sekunder. Yang pertama ada hard disk. Hard disk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data lebih dari satu atau lebih piringan, serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Yang kedua, USB. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Yang ketiga, compact disk. Compact disk atau dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Tiga, memori cache. Memori cache memiliki ukuran kecil, serta dapat kamu temui di antara memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU, perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, cache memori juga sering disebut sebagai nama memori CPU. Dan yang terakhir, nomor 4, memori register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya, memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Adapun jenis-jenis register yakni yang pertama, program counter atau PC. Program counter adalah register yang menyimpan alamat memori instruksi saat ini yang sedang diproses oleh CPU. Setiap kali sebuah instruksi diproses, nilai PC akan bertambah sebesar panjang instruksi tersebut, sehingga CPU dapat memproses instruksi berikutnya. Yang kedua, instruction register atau IR. Instruction register atau IR adalah register yang menyimpan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Instruksi ini diambil dari memori oleh CPU dan kemudian disimpan sementara di IR sebelum diproses. Yang ketiga, akumulator register. Akumulator register adalah register yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses komputasi. Register ini biasanya digunakan untuk operasi matematika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Yang keempat, stack pointer atau SP register. Stack pointer atau SP register adalah register yang menyimpan alamat memori teratas dari sebuah stack.
Tag adalah kumpulan data yang disimpan secara bertumpuk pada memori komputer. Dan SP digunakan untuk menunjukkan alamat memori terakhir yang digunakan untuk menyimpan data pada stack. Yang kelima, index register. Index register adalah register yang digunakan untuk menyimpan nilai offset atau pergeseran dari sebuah alamat memori. Register ini biasanya digunakan untuk operasi mengakses data pada array atau struktur data lainnya. Yang keenam, memory buffer register atau MBR. Memory buffer register atau MBR adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang dibaca atau ditulis pada memori komputer. Register ini digunakan untuk mengirim atau menerima data antara CPU dan memori. Yang ketujuh, ada Memory Address Register atau MAR. Memory Address Register atau MAR adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat memori yang sedang dibaca atau ditulis oleh CPU. Ketika CPU ingin membaca atau menulis data pada memori, ia akan menyimpan alamat memori tersebut di MAR. Yang kedelapan adalah input atau output atau I/O register. Input output atau I/O register adalah register yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat keras eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Register ini digunakan untuk mengirim atau menerima data dari perangkat keras eksternal. Yang 9 atau yang terakhir adalah status register. Status register adalah register yang digunakan untuk menyimpan status dari proses yang sedang berlangsung di CPU. Register ini biasanya digunakan untuk menyimpan informasi tentang hasil operasi aritmatika atau logika. Kondisi flag seperti carry, overflow, atau zero, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya tentang jenis-jenis memori komputer. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.